Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo Official. Saudaraku, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang pelunasan tahap kedua BP. Kita sudah melaksanakan pelunasan tahap pertama BP dengan jumlah yang melunasi sekitar 200.601 orang. Diperkirakan ini adalah 94% dari seluruh total jemaah haji yang seharusnya melunasi. Saudara, setelah selesai kita melaksanakan tahap pertama, masih tersisa kuota sebanyak 20.000 atau 12.719 orang. 12.719 orang. Kuota yang 12.719 orang ini diperuntukkan nantinya bagi jamaah haji yang akan melunasi pada tahap kedua. Siapa saja yang bisa melunasi di tahap kedua ini, ada 4 kriteria. Yang pertama adalah calon jemaah haji yang tidak sempat melunasi pada tahun atau pada tahap pertama karena gagal sistem. Yang kedua adalah pendamping lansia, yang ketiga adalah pendamping disabilitas, dan yang keempat adalah penggabungan mahram yang terpisah seperti anak, istri, orang tua, dan lain-lain sebagainya. Itulah 4 kriteria yang berhak nantinya untuk melunasi pada tahap kedua. Namun yang jadi masalah, sampai saat video ini dibuat, kita belum mendapatkan informasi ya tentang urutan prioritas dari 4 kriteria ini. Saudaraku, masalah prioritas ini harus jelas disampaikan oleh Kemenak. Terutama urutan-urutan prioritas mana yang paling atas, yang paling tengah, dan yang bawah. Agar para jamaah haji bisa memahami dan bisa mencang-ancang apakah dia itu bisa masuk di dalam pelunasan BP tahap kedua. Oke, saudaraku, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video ini sampai selesai, karena video ini adalah merupakan satu kesatuan dan jangan Anda skip jika Anda tidak ingin gagal paham. Oke, saudaraku, selamat menyaksikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kemenak membuka pembayaran biaya haji tahun 2024 ini dengan 2 tahap. Tahap pertama dibuka mulai 9 Januari sampai dengan 7 Februari tahun 2024, dan sementara pelunasan biaya haji tahap kedua dibuka pada tanggal 13 sampai 26 Maret tahun 2024. Waktu pelunasan dilakukan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore sesuai dengan bank masing-masing. Pada tahap pelunasan pertama itu sudah membayar pelunasan sebanyak 200.719 orang jamaah. Saiful Mujab sebagai salah satu direktur di Kemenak mengatakan bahwa total kuota yang masih tersedia setelah pelunasan tahap pertama ada sebanyak 12.719 orang.
dan ini diperuntukkan nantinya pembayarannya pada tahap kedua. Namun di dalam pembayaran atau pelunasan pada tahap kedua ini yang akan dilayani atau yang boleh melunasi adalah ada 4 kategori yang dijelaskan sebentar lagi. Mabit Musdalifah. Pelunasan tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah reguler yang terdiri dari 4 kategori, yaitu yang pertama adalah jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap pertama karena mengalami gagal sistem. Kriteria kedua adalah pendamping jamaah calon haji lanjut usia. Sedangkan yang ketiga adalah jemaah haji reguler yang terpisah dengan mahramnya atau keluarga jamaah calon haji seperti penggabungan suami dengan istri, anak, orang tua yang terpisah dari kelompoknya, maka itu digabung. Dan yang keempat adalah yang terakhir, pendamping jamaah calon haji penyandang disabilitas. Dalam satu kesempatan, Saiful Mujab menjelaskan bahwa usulan jamaah yang akan melunasi pada tahap 2 ini sudah diinput oleh petugas Kementerian Agama, termasuk dalam kabupaten dan kota. Daftar jamaah haji reguler berhak lunas pada tahap kedua tahun 1445 Hijriah ini dapat diakses melalui website www.hajikemenak.go.id. Perlu juga diingatkan bahwa jamaah calon haji reguler yang akan melunasi pada tahap kedua juga harus memenuhi syarat istita'ah yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Saudaraku, sampai saat video ini dibuat, kami belum mendapatkan urutan prioritas dari calon jemaah haji yang akan melunasi tahap kedua ini. Sehingga muncul pertanyaan yang segera harus dijawab oleh Kemenak. Apakah urutan pertama yaitu jemaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap pertama karena mengalami gagal sistem? Atau yang pertama itu adalah pendamping jamaah calon haji lanjut usia, atau yang ketiga atau jemaah haji reguler yang terpisah dari mahram atau keluarga jemaah calon haji seperti penggabungan suami dan istri dan lain sebagainya itu. Hal ini perlu dijelaskan kepada jemaah agar para jemaah bisa menghitung-hitung apakah dia masuk dalam urutan kategori ini atau tidak, demi kejelasan.